Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada, berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan demi mempermudah langkah-langkah kita menuju dan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 20 lewat 30 menit atau pukul setengah 9 malam waktu di Bengkulu. Dan situasi sekarang sedang hujan, tapi tidak apa-apa. Mumpung badan sudah mulai sehat, kita berkreasi lagi, kita mencoba untuk menyampaikan oleh-oleh yang didapat seketika kita tidak bisa keluar rumah karena fisiknya sedang lemah. Efek dari aktivitas yang begitu bertubi-tubi. Akhirnya kata Allah, ya istirahat aja dulu Abu Fikri. Sudah, jangan bekerja dulu. Ya, karena waktu yang kita capai itu sangat begitu dalam, saudaraku. Jam 2 malam sudah bangun itu, tidak tidur lagi sampai siang. Terus aktivitas siang dan sore. Seterusnya begitu. Makanya Allah suruh istirahat dulu. Nah, yang menyenangkan adalah pada momen kemarin sewaktu beristirahat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah cerminan bayangan tentang hakikat diri. Jadi selama ini Allah dan Rasul memberikan pelajaran kepada kita keluar. Contohnya begini. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawalu wajhaka satrah. Jadi dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi wajahmu itu adalah ingatan kita itu, rasa kita itu, kesadaran kita itu diminta oleh Allah dihadapkan ke Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah sampai di situ, Allah perintahkan lagi, fatakhizu min maqama Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagai maqam Ibrahim. Nah, disitulah kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul. Disitulah kamu sholat. Disitulah kamu bersolawat. Nah, arahnya kemana? Dikatakan oleh Allah dan Rasul, "Falyabudu rabba hadzal bait." Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menunjuk kepada Ka'bah, tapi dia berkata, kau sembah Tuhan rumah ini. Berarti dia sembah itu adalah Tuhan, bukan rumah. Nah, kemudian pada surah An-Nur dikatakan, tidak mengapa kamu memasuki rumah yang kosong, di mana di situ ada kepentingan dan keperluanmu. Artinya masuk Ka'bah itu tadi. Nah, disitulah kita tidak jihad yang 6. Tidak muka, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah. Kosong. Hanya tinggal ingatan dan rasa kita, serta kesadaran. Menatap kepada Allah. Bisa? Tidak bisa. Cari Rasul? Bisa? Tidak bisa. Cari Nabi? Juga tidak bisa. Akhirnya kita teringat dengan orang tua kita yang mengajarkan pelajaran ini, yang menyampaikan janji ini. Tapi orang tua kita pun sudah berpulang, habis tugas dia, maka tinggallah khalifahnya. Nah, dengan khalifah inilah kita bercengkerama tentang Allah dan Rasul, tentang hari esok, hari yang lain, hari menjadi tujuan kita, yaitu negeri selamat. Nah, itulah kajian kita beberapa waktu yang sudah saudara. Oke. Nah, mari kita masuk pada kajian yang lain daripada ini. Baik. Nah, jadi
setelah kita biasa keluar diri di dalam mempelajari bagaimana cara kita bertemu dengan Allah dan Rasul, sekarang mari kita masuk menyelami diri kita yang ada di dalam tubuh. Mari kita cari pengetahuannya, saudaraku. Nah, kita mulai dari surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap apa yang ada di dalam diri kamu, adakah kamu memperhatikan? Adakah kamu melihat? Adakah kamu pelajari? Adakah kamu meneliti? Nah, kenapa seperti itu bahasanya? Karena adinu wal aklu ladinu liman la aklalah. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama itu bagi diri seseorang kalau akalnya tidak digunakan untuk berpikir tentang agama tersebut. Termasuk persoalan-persoalan yang ada di dalam agama itu. Nah, sekarang Allah dan Rasul menggiring kita kepada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat ayat 21. Coba cek nanti. Nah, apa persoalan sekarang? Nah, baik. Saya hendak mengajak kita bernuansa. Dalam nuansa fikir. Seketika kita bersuara, kita berkata, kita berbuat. Pertanyaan saya, bisakah itu kita lakukan tanpa ada tubuh, tanpa ada badan, tanpa ada jasad? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku. Ingin bersuara, ingin berkata, ingin berbuat tanpa tubuh itu tidak bisa. Oke? Nah. Kemudian, siapakah yang membuat badan, tubuh, jasad kita? Siapa? Kitakah atau Allah? Nah, kalau kita lihat Al-Quran, ya Allah yang melakukan itu. Allah yang membuat itu dan Allah yang menciptakan itu. Bahkan Allah yang membentuk rupa kita. Laki-lakikah, perempuankah? Termasuk komponen yang ada dalam fisik ini. Semuanya Allah. Itu bisa kita lihat di surah Ali Imran ayat 6. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupa dirimu dalam kandungan emakmu sebagaimana apa yang dia kendaki. Jadi Allah membentuk semua itu. Nah, jadi jelas suara, kata dan perbuatan tidak akan bisa terjadi tanpa ada tubuh. Ternyata tubuh pun bukan kita yang membuat, melainkan Allah. Nah, setelah kita mengetahui persoalan ini, beranikah kita mengatakan bahwa ini adalah kepala kita, bahu kita, dada kita, tangan kita, perut kita, kaki kita, tubuh, badan, jasad kita? Berani kita mengatakan itu? Padahal kita tidak membuatnya, tidak menjadikannya, tidak menciptakannya. Tidak berani. Kalau kita katakan ini adalah tubuh, badan, jasad kita, berarti mengklaim hak. Mengklaim hak cipta. Itu pelanggaran, saudaraku. Itu pelanggaran. Artinya dari suara, kata, dan perbuatan serta tubuh ini belum ada kita, belum ada saya, belum ada Anda. Belum.
Kemudian berkata pula Allah dalam Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 9, summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Setelah sempurna batang tubuh itu dalam kandungan emaknya, maka kusempurnakan dia dengan cara meniupkan ruhku ke dalam tubuh. Jadi ternyata ruh yang ada dalam tubuh kita itu adalah ruhullah, ruhnya Allah, intinya Allah, bagian daripada keberadaan Allah. Nah, seketika ruh itu masuk, apa yang terjadi? Yang kamu punya telinga belum bisa dengar, kata Allah. Dengan ruh tadi bisa dengar. Yang tadi kamu punya mata belum bisa melihat, dengan maksudnya ruh tadi kamu bisa melihat. Yang tadi kamu punya hati belum bisa merasa, dengan maksudnya ruh tadi kamu bisa merasa. Kalau boleh kita tambahkan, yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan maksudnya roh, maka kamu bisa berpikir. Jadi jelas ruh Allah inilah yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Dalam hal ini, kita belum ada, saya belum ada, Anda pun belum ada. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan ini tubuh saya, ini badan saya, ini jasad saya, ini suara saya, ini kata saya, ini bahasa saya? Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Sementara suara, kata, dan bahasa itu lafaz yang dikeluarkan daripada rohnya Allah tadi, inti dirinya Allah tadi, bagian daripada Allah tadi. Di mana kita? Di sini kita belum nyata, saudaraku. Nah, jelas kita belum ada, bahkan tidak ada, termasuk apa yang di atas bumi ini berupa bangunan gedung, teknologi kendaraan, mesin macam-macam, teknologi rumah, apa saja yang jadi buah karya ruhullah tadi, satu pun tidak ada bisa dikatakan karyanya kita. Tidak ada. Semua itulah karyanya ruhullah, karyanya inti Allah, karyanya bagian daripada Allah. Tidak ada dia bercerita tentang kita loh, tentang saya, tentang Anda. Nah, saya ajak saudara-saudara berkata seperti ini, supaya jadi renungan betapa nyatanya Allah itu, betapa realnya Allah itu, betapa terasanya Allah itu. Bisa dilihat dianya, didengar suaranya, dipegang-pegang keberadaannya. Kapan kita bisa merasakan itu? Seketika kita merasa tidak ada. Seketika kita merasa belum ada, maka tahu persis kita. Sadar kita, ternyata ini karya Allah. Yang di dalam adalah roh Allah. Apa yang ada di sekitar kita, karya daripada roh Allah. Di mana kita? Mana karya kita? Berani mengatakan kita? Berani mengatakan saya atau Anda? Tidak berani. Kita tidak boleh mengklaim hak cipta. Itu sebuah pelanggaran, saudaraku. Itu. Nah, inilah kesejatian. Inilah kesejatian yang disampaikan oleh Allah Rasul kepada kita hari ini.
bahwa tidak adalah zat itu, tidak adalah sifat itu, tidak adalah asma itu, tidak adalah perbuatan itu, kecuali Allah lah dianya. Allah. Ada zat, pasti Allah. Ada sifat, pasti Allah. Ada nama, pasti Allah. Ada perbuatan, pasti Allah. Allah lah segala-galanya, saudaraku. Bahkan ruang, waktu, energi, materi, seperti badan tubuh jasad ini, adalah wujud keberadaannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min haitsu, dari mana saja, kemana saja kamu memandang, di situ kamu melihat wajah Allah, mendengarkan keberadaan wajah Allah, merasakan keberadaan rasa daripada keberadaan Allah. Allah, Allah, Allah. Bagaimana ini? Nah, seketika Allah mengatakan, aku adalah zat, sifatku bernama Muhammad, asmaku bernama kamu atau mukmin. If'almu itu adalah materi. Nah, barulah mulai terpisah dianya, saudaraku. Barulah dia terpisah, terserpih, terbagi. Yang membagi itu adalah Allah, bukan Rasul, bukan kita, apalagi if'al, tidak. Makanya dia berkata, kuntu khazan mufia. Aku adalah bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal. Maka aku jadikan makhluk, denganku mereka mengenalku. Jadi Allah ingin dikenal oleh dirinya sendiri, saudaraku. Ini sebuah perbuatan yang aneh menurut kita, tapi dia menyatakan itu. Dia ingin kenal oleh dirinya sendiri. Makanya dia bangkitkan sifatnya. Itulah dia Muhammad. Kalau tadi la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Setelah Allah menzohirkan, membangkitkan sifatnya yaitu Muhammad, berubah kalimahnya menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dari Muhammad inilah dijadikan 4 pasal oleh Allah. Pertama, negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Mukmin. Seketika negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, dan mukmin tadi diangkat saksi oleh Allah yang nyata, bukan Allah, melainkan utusannya itu Muhammad tadi. Maka berkata Muhammad, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka berkatalah negeri yang berkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin tadi. Apa kata mereka? Bala syahidna. Benar kami menyaksikan engkau dengan Tuhan. Makanya tadi la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, karena dia menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka pecahlah dia menjadi 3, saudaraku. Nah, semenjak itu Allah mulai mengatakan bahwa sifatku itu aku beri dia nama dengan nama Muhammad. Ingat, sifat Allah loh.
Kalau Allah kan zat tuh. Nah, sifat Allah itu diberi nama dengan nama Muhammad. Kemudian asmaku, namaku, yaitu mukmin tadi, itu adalah kita. Kita ini adalah asma'nya Allah. Pertama Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Itu dia. Ruh itu adalah asma'nya Allah, saudaraku. Baik ruh langit, ruh bumi, ruh apa yang ada di antara kedua-duanya, termasuk ruh kita. Namanya satu, itu mukmin. Jadi Allah tidak nyata melainkan nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata melainkan nyata pada mukmin. Zat tidak nyata melainkan nyata pada sifat. Sifat tidak nyata melainkan nyata pada asma. Namun if'alnya di mana? Perbuatannya tampak di mana? Tampak pada materi, saudaraku. Pada benda. Pada jasad tubuh badan. Makanya jasad tubuh badan disebut dengan if'al. Karena di situ nyata perbuatan Allah di Rasul, perbuatan Rasul di ruh, perbuatan ruh pada tubuh itu sendiri. Maka terbagi dia. Nah, setelah terbagi dia dengan menjadi 4 tadi, zat, sifat, asma, dan if'al, kita kadang-kadang lost control. Lupa dengan kisah sejarah. Kalau tidak ada zat selain Allah, tidak ada sifat selain Allah, tidak ada asma selain Allah, tidak ada perbuatan selain Allah, kita lupa. Hebohlah kita mencari-cari Allah kemana-mana. Hebohlah Allah melihat Allah kemana-mana. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa Dialah yang menjadikan tubuh badan jasad. Di dalam tubuh badan jasad itu ada ruhnya dia. Ruh itulah yang mendengar telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuhmu. Alangkah dekatnya Allah itu, saudaraku. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka anni qul inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, jika asmaku bertanya kepada engkau, wahai sifat, tentang aku, katakanlah aku dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Bisa kita memahami pengertian dekat ini? Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Bisa kita pahami? Karena sejatinya kita ini tidak ada, saudaraku. Yang ada cuma Dia. Ini bukan tubuh kita, karena kita tidak membuatnya. Yang di dalam itu yang kita katakan ruh tadi kita, ternyata bukan kita, tapi ruhnya Dia. Tidak ada kita ini. Tapi Dia yang mengatakan, sifatku itu Muhammad, asmaku itu adalah kamu, if'alku itu adalah tubuh kamu. Cuma Dia yang mengatakan begitu. Silahkan saja. Silahkan saja Allah mengatakan itu. Bahkan semua perbuatan kita, Dia klaim adalah perbuatannya Dia. Silahkan saja, tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa marapainta isramaita walau kinala rahmah. Bukan kamu yang melempar, bukan kamu memukul, seketika kamu memukul, tapi Allah yang memukul itu, bukan kamu. Jawaban itu jelas. Bahasanya terang, saudaraku. Coba kita memukul. Tak. Memukul dengan tangan. Melempar dengan tangan. Tangan siapa? Tangan kita? Enggak. Karena kita tidak pernah bikin tangan. Kita di dalam, kita roh itu tidak ada kita. Yang ada roh Allah.
Jadi ruh Allah inilah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, berbuat di tubuh, dan melempar. Jadi seketika kita melempar, sebenarnya dia yang melempar berkali-kali, dia mengatakan kata itu. Masih juga kita ingin mencari Allah. Masih juga ingin mendengarkan suara Allah. Masih juga ingin melihat Allah. Sudah sebegitu terang keberadaannya. Kalau kita ini tidak ada, siapa yang ada? Itu tentu Allah. Sulit kita memahami? Tidak juga. Ini takut-takut kita mengatakan ini kepala Allah, ini bahu Allah, ini badan Allah, ini fisik Allah. Di dalamnya ada Allah. Di luar juga ada Allah, langit Allah, bumi Allah, semesta ini Allah. Takut kita mengatakan itu. Karena kita tercekoki dengan pemikiran ilmu keluar diri. Ilmu uraian yang Allah uraikan sendiri. Sejatinya memang begitu. Tidak berani kita mengatakan ini kepala kita, badan kita, tubuh kita, jasad kita. Tidak berani. Karena kita bukan yang membuatnya. Tidak berani kita mengatakan di dalam itu adalah kita. Tidak berani, itu adalah roh Allah. Bagian daripada Allah, intinya Allah. Cuma dia saja yang menyepi. Dia saja yang membagi. Dia saja yang memisahkan. Seakan-akan begitu. Tapi sejatinya tidak berubah, saudaraku. Makanya sulit kita akan memahami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Kalau tidak kita punya pemahaman seperti ini. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi yang kusaksikan bukan Allah, tapi sifatnya dia. Utusannya dia. Itulah Muhammad. Muhammad juga tidak bisa kita saksikan. Mana dianya? Yang kita lihat adalah sesuatu yang terlahir daripada Muhammad. Itulah negeri yang diberkati. Aras di bumi. Surga neraka. Mukmin. Beserta tubuhnya. Itulah yang bisa kita saksikan, yang kita rasakan keberadaannya. Sudahlah. Sampailah kita kepada dia. Ini bukan berarti payah-payah mencari bilah. Bilah ada di dalam buluh. Tidak begitu. Payah-payah kita mencari Allah. Allah ada dalam tubuh. Tidak begitu. Di dalam tubuh ini bukan Allah, tapi rohnya Allah. Inti dirinya Allah, keberadaan Allah. Kalau ini karyanya Allah, ciptaannya Allah. Dari mana dia dijadikan? Diciptakan oleh Allah. Ternyata segala sesuatu kembali kepada Allah itu sendiri, saudaraku. Tidak ada kita ini. Yang ada cuma dia. Nah, sekarang kita masuk kepada persoalan sholat. Persoalan menyembah Allah. Tapi ingat, kita selesaikan dulu satu persoalan. Bahwa kita tidak berani mengatakan ini tubuh kita. Ingat, bahwa kita tidak berani mengatakan rohullah itu adalah diri kita. Tidak berani. Selain izin Allah. Selain izin daripadanya. Ternyata dia mengatakan, daripadaku zat ini muncul sifat. Itulah Muhammad. Daripada Muhammad muncul asma, itulah kamu. Dari kamu asma muncullah if'al, itulah tubuh badan jasad. Nah, karena Allah sudah mengatakan kata ini, barulah kita berani mengatakan kita Muhammad Allah. Ini yang dimaksud dengan zat mengadakan sifat. Sifat mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan. Setelah terjadi penguraian, saudaraku. Sebaliknya, perbuatan menunjukkan nama. Nama menunjukkan sifat, sifat menunjukkan zat. Artinya keberadaan Allah itu tidak nyata, maka nyata pada Rasul.
Keberadaan Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada asma atau kita tadi. Keberadaan kita tidak nyata, melainkan nyata pada tubuh. Balik lagi kepada cerita semula. Kenyataan Allah itu ada di tubuh. Suara Allah itu nyata. Kata Allah itu nyata. Perbuatan Allah itu nyata. Nyata pada karyanya. Di dalam karyanya. Tubuh. Yang mengerjakan siapa? Allah juga. Melalui ruhnya yang ada di dalam tubuh. Mau kemana kita? Nah, setelah kita paham itu, mari kita masuk pada bab yang kedua, saudaraku. Yaitu sholat. Sholat. Nah, barulah kita bisa bercerita tentang kisah kita, kisah Muhammad, kisah Allah. Tapi tidak mungkin kita sampai kepada Allah. Karena tauhid itu keesaan Allah nyata pada Muhammad. Hakikat ianya pada kita. Jadi tauhid itu artinya esa. Esa artinya satu kesatuan menyatukan yang satu. Dalam bahasa umumnya di dalam yang satu ada 4. Zat, sifat, nama, perbuatan. Itu esa. Satu kesatuan. Kalau satu beda. Satu meminta 2, meminta 3, meminta 4, dan seterusnya. Gitu saudaraku. Jadi tauhid itu keesaan Allah nyata ia pada Muhammad. Tidak pada Allah. Hakikat pada kita Muhammad itu. Nah, jadi kalau kita mau kepada Allah, ya pergi ke Muhammad. Mau bersuara kepada Allah, pergi kepada Muhammad. Mau berkata kepada Allah, pergi kepada Muhammad. Tidak kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu nyata pada Muhammad. Dikehendaki kita pun hadir pada Muhammad. Maka satulah Allah Muhammad kita pada Muhammad. Muhammad itu tempat pertemuan saudaraku. Tempat pertemuan kita dan Allah. Makanya Muhammad itu adalah wasilah namanya saudara. Gitu ceritanya itu. Agak ribet Pak Abu Fikri. Tidak apa-apa, santai aja. Nah, mari kita lihat kitab Quran yang bunyi sebagai berikut. Ya Bani Israel azkuru ni'mati lati an'amtu alaikum wa ani fadaltukum alal alamin. Surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 47. Wahai Bani Israel, wahai anak yang diperjalankan di dalam kegelapan. Anak ini siapa? Anak ini asma diri kita. Yang terlahir dia daripada sifat. Itu Muhammad. Nah, kita dipanggil anak, Muhammad dipanggil ayah. Makanya, wa walidiw wa mawalad. Demi ayah, demi bapaknya. Siapa ayah? Ya ayah Muhammad. Siapa anak? Ya anak ya kita. Setelah terjadi penguraian, pengkaplingan itu oleh Allah sendiri, bukan oleh kita. Nah itu saudaraku. Nah jadi, dikatakan kita anak atau turunan Muhammad yang diperjalankan di dalam gelap. Nah, masuk ke dunia gelap. Masuk ke tubuh kita gelap. Masuk ke hati itu gelap. Ada 3 kegelapan yang kita lewati. Gelap artinya gelap. Tidak tampak. Tidak terdengar, tidak terasa, tidak terfikirkan. Kita diminta keluar daripada 3 kegelapan ini. Supaya terang. Ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fatatunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan suruhku serta hukumku. Kamu akan bertemu dengan aku. Itu kalimat itu menunjukkan memang kita berada di 3 kegelapan, saudaraku. Diminta kita keluar dari tubuh kita, dari hukumnya, daripada suruhnya, keluar. Baru kita melihat terang.
baru kita melihat kenyataan. Makanya dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu wali, penolong daripada orang beriman, itu ruh yang mengeluarkan dia dari gelap kepada terang. Padahal ruh yang dia maksud tadi, diri kita yang dia maksud tadi, itu adalah ruhnya dia. Harus paham itu. Sebenarnya tentang kita ini tidak ada itu. Tentang saya dan Anda tidak ada itu. Yang ada adalah ruhnya dia. Tapi karena dia mengatakan ruhnya dia itu adalah kita, tidak apa-apa, silakan. Ya, tidak apa-apa, silakan. Yang penting jangan kita mengatakan kita adalah dia. Kalau dia mengatakan kita adalah dia, tidak apa-apa, silakan. Ini dalam segala aspek, saudaraku. Dari segi kenyataan, kita, dia katakan dia, itu terserah. Tapi kita tidak boleh mengatakan kita adalah dia, tidak boleh. Kita ya kita dong, dia ya dia. Tapi kalau dia mengatakan kita adalah dia, itu terserah dengan dia. Karena begitu faktornya, faktanya. Oke? Nah itu. Nah jadi si anak tadi memang berada dalam kegelapan. Si turunan sifat tadi. Kegelapan dunia, kegelapan tubuh, kegelapan hati. Yang menjadikan dia hilang pengertian tentang siapa itu Allah, siapa itu Rasul. Bahkan tentang dirinya dia tidak tahu. Siapa dia sebenarnya. Salah satu bentuk ketidaktahuan itu adalah kita mencari Allah itu keluar. Kita mendeteksi Allah itu keluar. Padahal tidak mungkin, kata Allah. Awaludin ma'rifatullah itu sudah benar. Pertama kali kamu masuk pendirian ini, kamu harus kenal Allah dulu. Oke. Tetapi mungkin, akankah? Tidak. Makanya dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal akan dirinya, maka dia kenal siapa Tuhannya. Siapa kenal kepada dirinya, pasti dia kenal siapa Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa diri kita yang dia katakan sebagai diri? Ruhnya dia. Ruhnya dia, ruhnya Allah. Intinya Allah, keberadaan Allah. Lah kalau kenal dengan ruh Allah, intinya Allah, keberadaan Allah, lah pasti kenal Allah. Makanya kita tidak boleh mengklaim ini tubuh kita, ini adalah kita, tidak boleh. Selain daripada izinnya dia. Ternyata dia sudah izinkan, tapi ingat, seketika dia mengizinkan kita mengatakan ini tubuh kita, ini adalah kita, hati-hati, pahami betul ya, bahwa ini bukan kita yang buat. Pahami betul ya, kalau ini bukan kita tapi rohnya dia. Pahami betul ya. Begitu dekatnya situasi ini, saudaraku. Nah, maka kembali kita pada kaji tadi. Ya. Artinya, si anak tadi, si turunan Muhammad tadi, berada pada 3 kegelapan. Kegelapan dunia, tubuh, dan hati. Diminta supaya dia keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia. Maka menuju dunia yang terang. Dalam hal ini kita dibawa lagi cerita keluar diri. Tujuan kita keluar itu untuk bertemu dengan Allah dan Rasul. Padahal kita sudah masuk ke dalam diri cerita ini, saudaraku. Maka kita lupakanlah kisah itu. Karena kita mengkaji tentang kaji ke dalam. Baik, kita lanjut. Jadi bagaimana? Fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu, wahai Rasulullah, nikmatku yang ada di atas kamu. Jadi Rasulullah ini yang dia katakan diri kita ini. Ini juga zat namanya. Ini juga nikmat namanya. Ini juga rasa namanya. Ingat loh.
Maka dikatakan oleh beliau, wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan, ia ada pada kamu. Kita disuruh beriman kepada Rohullah tadi. Kita yang mana? Sedangkan kita belum ada, saya tidak ada, Anda tidak ada, kita yang mana? Inilah kisah, saudaraku. Maka kita masuk sajalah kepada cerita berikutnya. Yang penting Anda tidak bingung. Nah, jadi Rohullah, inti Allah, bagian daripada Allah yang ada dalam dada kita ini, yang dia katakan ini adalah diri kita. Disuruh oleh Allah itu mengingat nikmat yang ada di atas kita. Itu adalah Rasul. Jadi kita mengingat nikmat, yang nikmat itu ianya ada di atas kita. Itu Rasul. Itulah yang disebut dengan sholat. Menyatukan rasa yang ada pada kita dengan rasanya Rasul. Ingat itu, itulah sholat. Karena waqim sholat li zikri. Dirikanlah sholat, dirikanlah hubungan. Sesungguhnya hubungan itu, sholat itu adalah mengingat. Jadi fazkurun ni'mati allati an'amtu alaikum, itu artinya sholatlah kamu. Hubungkanlah diri kamu kepada diri Rasul. Kamu adalah zat, kamu adalah nikmat, kamu adalah rasa. Rasul juga adalah zat, Rasul adalah nikmat, Rasul juga adalah rasa. Hubungkan. Berarti ini mainnya di dalam, saudaraku. Mainnya di dalam. Tidak lagi kita cerita Masjidil Haram, Maqam Ibrahim, Ka'bah, Baitullah. Tidak lagi. Sudah. Nah, setelah kita hubungkan rasa kita dengan rasa Rasul, maka bertemulah kita dengan Allah pada Rasul. Inilah disebut dengan ikram. Menyatu, tenggelamnya kita bersama Allah dan Rasul di satu kesatuan. Yaitu kesatuan disebut dengan tauhid. Satu saja menjadikan adalah Allah. Satu asalnya Muhammad, satu namanya mukmin dalam satu kesatuan. Inilah momennya, saudaraku. Terasa dianya di dalam diri. Terasa kisahnya di dalam diri. Terasa kejadiannya di dalam diri. Makanya seketika kita berdiri atau tegak berdiri betul, tentu kita mulai dengan niat dulu kan. Siapa berniat? Yang berniat itu adalah dia. Siapa yang tegak berdiri betul? Dia. Siapa yang mengangkat takbir? Dia. Siapa yang membaca doa iftitah? Dia. Siapa yang membaca Al-Fatihah? Dia. Siapa yang membaca surat? Dia. Siapa yang ruku? Dia. Siapa yang iktidal? Dia. Siapa yang sujud? Dia. Siapa yang duduk di antara dua sujud? Dia. Siapa yang dia membaca tahiyat? Dia. Siapa yang membaca salawat? Dia. Siapa yang mengucapkan salam pertama? Dia. Siapa yang tertib? Dia, saudara. Lucu memang cerita ini, memang lucu. Jadi seketika sholat itu tidak kita laksanakan, hubungkanlah rasa kita kepada rasanya dia. Sudah terasa terhubung, maka angkatlah takbir, saudaraku. Allahu Akbar. Allah kita sebut Akbar yang nyata. Terasa ianya di kita, karena kita yang menyebutnya di dalam diri. Maka sebutlah Allah, sebutlah Rasul oleh diri. Di mana? Di dalam diri. Itu sholat.
Nah, kalau sudah begitu kondisinya, ikram, tentu timbul persoalan yang kedua, yaitu tawakal. Sebenarnya bukan yang kedua ya. Hakikat kesempurnaan takbiratul ikram itu ada 4. 1, mi'raj. 2, ikram tadi yang kita katakan. 3, tawakal. Menyerahkan diri. Artinya processing kita hadir kepada Muhammad itu sama dengan menyerahkan hak kepada yang punya hak. Itulah tawakal. Bertemulah kita dengan Allah pada Muhammad. Apa yang disuarakan, apa yang dikatakan tidak ada lagi. Yang adanya terasa. Itu yang disebut dengan munajat, saudaraku. Kalau berdoa itu menyeru masih jauh. Kalau munajat itu berbisik, sudah dekat dianya. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa, terasa adanya. Pada waktu itu perlukah kita mengatakan apa yang kita ingin katakan? Tidak perlu. Karena kata yang kita katakan itulah katanya dia. Tidak perlu diulang-ulang. Dia paham. Nah, makanya dalam sebuah pernyataan surat, ya dikatakan ya, surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 64. Di sini dikatakan, walau annahum izzallamu ampusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum rasulu. Jika mereka menzolimi diri mereka, tobat mereka kepada Allah, datang kepada Rasul. Tobatnya kepada Allah, tapi datang kepada Rasul. Pada Rasul ini dia temukan Allah sebagai pengampun, pemaaf, penyayang. Pada Rasul. Makanya kita disuruh pergi kepada Rasul itu karena di situ Allah. Maka jadilah Rasul itu ada tempat yang tidak mensyarikati segala sesuatu. Karena syarikat sudah terjadi di situ. Allah Rasul kita. Begitu saudaraku processing solat secara hakikat. Begitu. Nah, kejadian ini terjadi di dalam Ka'bah. Makanya kita tidak bisa menepikan kajian zohir, kajian keluar diri, karena ada hubungannya saudaraku. Mulai kita mengingat keluar diri, menuju Masjidil Haram, mengambil sebagian makom Ibrahim, menghadap kepada kiblat atau Ka'bah, masuk ke dalamnya, tempat yang kosong, tidak jihad yang 6, tidak atas, tidak bawah, tidak muka, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan. Yang terjadi adalah processing yang saya ceritakan tadi. Begitu cara sholat. Begitu cara sholat. Bagaimana Pak Abu? Paham dan maknanya dengan berwudu. Membersihkan fisik, membersihkan batin. Bagaimana Pak Abu pahamnya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kucabut pikiran hati dalam dada mereka. Itu bagaimana pahamnya? Di sini tidak kita ceritakan lagi. Karena kita sudah berada pada kajian di atasnya. Kita sudah cerita tentang apa yang ada dalam diri saudaraku. Tapi kejadiannya itu di dalam Baitullah atau Ka'bah tadi. Sebenarnya di dalam Baitullah ya. Baitullah hakikat. Tapi jadilah Ka'bah itu sebagai syariatnya. Itu pun sudah cukup. Nah, inilah awal mulanya. Kita merasa bahwa kita tidak ada. Saya tidak ada. Anda tidak ada. Seketika Allah mengatakan kita ada, maka adalah kita. Setelah kita ada, jangan kita zolim terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain. Jangan. Karena semua kita mengalami proses yang sama loh. Cara yang sama loh. Meskipun proses ini hanya dipahami oleh orang tertentu. Orang yang sudah terbuka mata hatinya.
Sudah sampai dia ke Sidratul Muntaha. Begitu. Jadi cerita kita ini adalah cerita orang Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidroh. Sidroh itu apa? Nah, sidroh ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya sadar. Muntaha itu artinya utama, paling atas. Kesadaran tertinggi. Nah, pada kesadaran yang tertinggi inilah, pada Sidratul Muntaha inilah dikiaskan oleh Muhammad. Di situ dia berdialog dengan Allah. Artinya pada momentum kesadaran yang tertinggi lah kita baru bisa sholat, saudaraku. Kalau tidak bisa. Tidak bisa kita sholat. Tidak bisa kita berdialog dengan Allah dan Rasul. Di dalam diri. Sebutlah Allah. Sebutlah Rasul oleh diri kita. Di dalam diri. Di dalam rasa kita. Karena diri itu adalah rasa, saudaraku. Jangan diartikan ini loh. Jangan diartikan ruh. Rasa itu diri kita. Nah, secara susunan fisik. Ya. Secara susunan. Di dalam tubuh ada jiwa. Di dalam jiwa ada ruh. Di dalam ruh ada sifat. Di dalam sifat ada zat atau nikmat atau rasa. Zat atau nikmat atau rasa inilah diri kita yang sebenarnya diri, saudaraku. Bukan ruh. Ruh itu hanya diri. Diri kita yang sebenarnya diri adalah zat tadi, nikmat tadi, rasa tadi. Itu diri kita. Yang mengatakan manisnya gula, pahitnya kopi. Itu rasa. Yang mengatakannya sakit jika disakiti, senang jika disenangkan, itu diri tadi, rasa. Semuanya rasa. Jadi seketika kita berdiri, itu rasa yang mendirikan. Ruku, rasa yang merukukkan. Dan seterusnya. Suara kata yang kita nyatakan, itu rasa yang menyampaikan. Tidak ada yang lain. Bagaimana prosesingnya? Baik kita ceritakan. Seketika tubuh ini bekerja maksimal, energinya menurun. Akhirnya apa? Pekerjaan tubuh sudah mulai lamban. Tahukah tubuh kalau energi itu menurun? Tidak. Tahukah jiwa energi itu menurun? Tidak. Tahukah ruh energi itu menurun? Tidak. Tahukah sifat energi menurun? Tidak. Tahukah rasa itu energi menurun? Jawabnya tidak. Yang tahu itu adalah Allah. Yang ia nyatakan kepada Rasul, Rasul menyatakan kepada rasa. Nah, barulah rasa itu tahu. Kalau energi tubuh itu sudah menurun. Maka rasa menyampaikan itu kepada sifat. Sifat menyampaikan kepada ruh. Ruh memancarkan nurnya kepada jiwa. Maka faktanya ada di tubuh. Maka laparlah kita, saudaraku. Hauslah kita, saudaraku. Jadi lapar dan haus itu adalah rasa yang menyampaikannya. Dari mana rasa tahu? Dari Allah dan Rasul. Begitulah setiap detik dan waktu Allah mengurus kita, saudaraku. Rasul mengurus kita, saudaraku. Masih juga kita mau melawan. Mau membantah. Gitu. Nah, jadi kita bisa melaksanakan sholat ini, dialog dengan Allah dan Rasul ini, hanya seketika kita berada di level Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi. Makanya dalam Isra wal Mi'raj itu digambarkan ada 7 langit. Langit pertama bertemu Adam, langit kedua bertemu Isa, langit ketiga ketemu Yahya, langit keempat ketemu Idris, langit kelima bertemu Harun, langit keenam bertemu Musa, langit ketujuh bertemu Ibrahim. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu hanya untuk menutup kisah ini secara apa adanya. Sejatinya dia terselubung di dalam terang, saudaraku.
Seakan-akan itu adalah kisah cerita itu. Padahal dia bercerita tentang alam kesadaran diri kita yang 7 lapis. Apa? Dia bercerita tentang alam kesadaran kita yang 7 lapis. Itu. Ingat, kita belum akan bisa sholat, kita belum bisa berhubung dengan Allah dan Rasul sebelum kita berada pada alam kesadaran tertinggi, yaitu pada langit yang ke-8. Nah, timbul pertanyaannya, mana itu langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-7, seterusnya itu Pak Abu pada diri kita, mana? Nah, itulah dia yang dibuka oleh orang tua kita rahasianya. Ya kan? Ada 7 pada diri kita. Sebenarnya bukan pada diri kita. Kita tidak ada. Saya tidak ada. Anda tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sebenarnya begitu. Nah, coba lihat sifat 20. Pada sifat ma'ani. Kodrat di Allah. Artinya Allah itu kuasa. Itu baru cerita. Nyata di Rasul. Itu baru cerita. Supaya dia terasa dan nyata adanya, bagaimana caranya Pak Abu Fikri? Maka kodrat itu nyata di Rasul diturunkan, ia ada pada kita. Di manakah makomnya, tempat tegaknya? Di otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Disitulah tempat tegaknya sifat kodrat, namanya Qadirun. Artinya kuasa berpikir, kuasa berdiri, kuasa bergerak. Percaya tidak kita kalau kita bisa berpikir? Percayakah kita kalau kita bisa berdiri? Percaya tidak kita kalau kita bisa bergerak? Ya percayalah. Setiap detik itu yang terjadi, berpikir, berdiri, dan bergerak. Lalu siapakah yang berpikir dengan kuasanya? Siapakah yang berdiri dengan kuasanya? Siapa yang bergerak dengan kuasanya? Kita. Tak. Otak bukan kita yang bikin, tulang bukan kita yang bikin, urat bukan kita yang bikin. Sifat kodrat juga sifatnya dia turunkan kepada kita. Sebenarnya bukan diturunkan kepada kita. Pada Ruhullah itu sudah ada komponen itu, saudaraku. Pada Ruhullah yang ditiupkan tadi sudah ada komponen itu. Ini hanya untuk mempermudah paham. Kita katakan turun dari Allah. Sebenarnya bukan turun, tapi dia muncul. Dia berposisi di otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Nah, sadarilah itu, saudaraku. Berpikirlah dengan sadar, berdirilah dengan sadar, bergeraklah dengan sadar. Sadar yang bagaimana? Sadarilah bahwa otak itu bukan otak kita, tulang itu bukan tulang kita, urat itu bukan urat kita. Sadarilah itu. Otak kuasa berpikir, yang berpikir bukan kita, yang berdiri tulang bukan kita, yang bergerak di urat bukan kita. Sadarilah itu. Sadarilah. Seketika kita sadar, maka untuk langit pertama kita sudah pegang kesadaran itu. Saatnya kita masuk ke langit yang kedua. Apa itu? Iradat di Allah, nyata di Rasul. Artinya Allah berkehendak turun kepada kita. Namanya maridun. Tempat tegaknya di mana? Tempat tegaknya pada daging, kulit, dan bulu yang menutupi otak, tulang, dan urat. Maka berbentuklah semua ini, saudaraku. Ya, setelah dia terbentuk, apa yang terjadi? Dia butuh bumi untuk berpijak, langit untuk atap, dia butuh udara untuk bernapas, makan, minum, macam-macam. Maka dijadikanlah alam semesta ini. Karena kehendak Allah nyata di Rasul, ada pada kita kehendak itu. Namanya bukan iradah tapi maridun. Tempat tegaknya di daging, kulit, bulu, atau roma.
membungkus otak, tulang dan urat, maka berbentuklah kita. Inilah yang dimaksud oleh Allah, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kamu sekalian, karena kamu loh. Padahal bukan karena kamu, karena dia, kan dia yang berkehendak. Karena daging bukan daging kita, kulit bukan kulit kita, bulu bukan bulu kita, kan bukan kita yang buat, dia. Irodat juga nyata di dia, ada di Rasul, turun kepada kita. Lagi-lagi saya katakan sebenarnya bukan turun, tapi muncul daripada Ruhullah itu sendiri. Kenapa ada kalimat turun? Supaya mudah paham. Saya ulangi lagi. Gitu. Oke. Nah, tolong kuasai kehendak. Tolong. Kuasai kehendak bahwa tubuh, badan, jasad itu tadi. Bahwa daging, kulit, bulu itu tadi bukan kita yang buat. Kehendak bukan kehendak kita, kehendak Allah. Tolong sadar ini, sadar betul. Jangan mentang-mentang ada kehendak pada kita, kita sekendak-kendak saja, tidak boleh. Itu adalah kesadaran tingkat kedua, kesadaran langit kedua, saudaraku. Dan 3, ilmu di Allah nyata di Rasul. Di kita namanya alimun, tempat tegaknya di mana? Di hati. Allah tahu, Rasul tahu, dia juga tahu. Tahu awal, tahu akhir, tahu zahir, tahu batin. Makanya cerita yang paling ada pada titik nol, pertemuan dengan Allah nyata Muhammad, dia aja tahu. Tapi dia lupa. Maka dikatakan, wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatum asyhadhum ala anfusahum alastu bi rabbikum. Ingatlah ketika aku keluarkan keturunan Adam, aku akan saksi atas diri mereka masing-masing. Aku tanyakan, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Udah lupa. Makanya ada kalimat wa iz qala rabbuka. Wa iz itu artinya dan ingatlah. Lagi cerita itu aja kita tahu, apalagi cerita Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Isa, Muhammad. Tahu dia ini. Cuman dia lupa. Makanya dia diperintah belajar. Karena belajar itu artinya mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat namun kita lupa. Itulah dia. Saudara lihat gedung tinggi di kota Jakarta. Teknologi canggih macam-macam. Dari mana dapat ide ini? Idenya dia seketika dia berjalan dari Allah menuju dunia, menuju tubuh, menuju hati kita. Dia lupa, dia pelajari, maka lahirlah para insinyur, arsitektur dan macam-macam tadi. Dia membangun berbagai macam teknologi. Itu dia. Semua itulah bocoran daripada alam sono, saudaraku. Itu. Nah, jangankan kejadian di alam yang sudah dia lewati. Bahkan kita pernah dibawa oleh Allah untuk mengetahui alam sebelum yang kita tempuh. Alam sebelum yang kita tempuh. Pernah kita diajak oleh Allah seperti itu. Cuman kita itu tidak sadar. Saya yakin dan percaya saudara-saudaraku ini pernah bermimpi. Ini pengalaman saya loh. Saya bermimpi berada di suatu tempat. Di balai atau di pekan atau di pasar. Waktu itu selesailah dagang. Saya berdiri di sebuah balai-balai sambil memegang bambu. Di sini saya akan sarung. Di depan saya ada 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Di sini ada barang-barang. Kemudian setelah saya bermimpi, saya lupa mimpi itu. Tidak ingat lagi. 3 tahun kemudian saya mengalami kejadian itu, saudaraku. Baru saya diingatkan kembali oleh Allah. Masya Allah. Persis seperti yang ada di mimpi saya 3 tahun yang lalu. Apa artinya itu? Artinya, pada titik tengah ini kita dibawa oleh Allah berjalan kepada 3 tahun mendatang. 3 tahun mendatang. Akhirnya setelah 3 tahun, mimpi tadi terbukti persis seperti yang saya lihat di mimpi itu. Alamnya ada loh.
Itu yang saya maksud. Saya rasa kita pasti mengalami itu semuanya. Saya rasa. Tapi ada orang yang mengalami itu. Nah, itu yang disebut dengan alimun tadi. Nah, sadarlah kita bahwa kita itu adalah roh Allah. Padanya ada alimun. Tahu. Kalau kita sadar kita adalah roh Allah, nama kita alimun, kita tahu. Tahu awal, tahu akhir, tahu zahir, tahu batin. Maka berarti kita sudah memegang kesadaran pada langit yang ketiga, saudara. Pada langit yang ketiga. Kemudian hayat di Allah nyata di Rasul. Artinya hidup. Di kita juga ada. Turun di kita. Di mana posisinya? Makomnya di jantung. Seketika kita tidur, kita pingsan, kita dioperasi. Ruhullah tadi, inti diri Allah tadi, bagian pada Allah tadi, dia kembali kepada Rasul, Rasul kembali kepada Allah, dia menyatu. Itu yang dimaksud dengan dalam genggaman. Akhirnya tidak terasa segala sesuatunya itu. Namun hidup tetap berjalan. Itu dia. Sadarilah itu. Bahwa hidup itu bukan milik kita. Bahwa kita tidak hidup loh. Yang hidup itu hanya Allah semata. Cuma kita merasa hidup dan dihidupkan. Padahal kita tidak ada, saya tidak ada, Anda tidak ada, yang ada cuma dia. Itu. Itulah langit keempat. Langit kelima, sami' di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya sami'un, tempat kita mendengar itu adalah di telinga. Benarkah kita mendengar? Telinga siapa? Telinga kita. Kita tidak buat. Ya Allah yang buat, berarti telinga. Telinga Allah ya, begitu. Pendengaran kita tidak. Sami' di Allah nyata di Rasul, turun di kita. Sebenarnya bukan turun dari Rasulullah, itu dia memancar ke sini. Kan dikatakan summa sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah, kan jelas itu. Seketika telah terjadi batang tubuhmu, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Apa yang terjadi berikutnya? Kamu tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Yang tadi kamu penguatan tidak bisa melihat, dan seterusnya. Itu, tapi bahasanya sami' di Allah nyata di Rasul, turun ke kita biar kita mudah paham. Itu. Itu saudaraku. Tolong pendengaran ini dengan sadar. Dengan sadar. Kemudian yang keenam, basyir di Allah nyata di Rasul, di kita basyirun. Tempat nyata, tempat makomnya adalah mata. Di situ dia melihat. Dia yang mana? Dia Rasulullah tadi melihat di sini. Bukan kita tidak ada ceritanya, tidak diceritakan kita. Cuman dia katakan itu kita gitu nah. Ini bukan mata kita, mata ciptaan dia. Dikatakan mata kita, dia mengatakan itu, tidak apa-apa, silakan saja. Gitu. Nah, sadar-sadarlah kita melihat ini. Jangan dilihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Biar bersih kita ini. Yang terakhir, kalam di Allah nyata di Rasul, di kita mutakalimun. Tempat tegaknya ada di lidah. Dia bersuara, dia berkata, dia berbahasa. Benarkah itu suara kita? Kata kita, bahasa kita? Lidah bukan kita yang buat, gigi bukan kita yang buat, bibir bukan kita yang buat, larin bukan kita yang membuat, paru-paru bukan kita yang membuat. Kok kita mengakui suara, kata, dan bahasa kita? Berani? Bahkan kalam di Allah nyata di Rasul, di kita itu turun. Sebenarnya bukan turun, tapi memancar dianya daripada Rasulullah. Maka kita bersuara, bisa berkata. Nah, kalau sudah sadar pada langit satu tadi, otak, tulang, dan urat. Langit kedua, daging, kulit, dan bulu. Langit ketiga, hati. Langit keempat, jantung. Langit kelima, telinga. Langit keenam, mata. Langit ketujuh adalah lisan. Kalau kita sadar yang tujuh tadi, baru kita masuk pada
kesadaran yang ke-8. Namanya Sidratul Muntaha. Batas kesadaran tertinggi, saudara. Barulah bisa kita berdialog dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Nah, kalau kita masih benci ke orang, iri dengki ke orang, berarti kita belum. Walaupun kita mengaji, walaupun kita pendakwah, walaupun kita dekat dengan orang tua kita, belum itu. Karena setelah kita menyadari siapa diri kita ini, ternyata tidak ada kita ini, yang ada cuman Allah. Mana dianya suara kata kita? Tidak ada, yang ada suara kata Allah. Kalau sudah tahu begitu, ya jangan dinodai, jangan dikotori. Untuk diri kita, apalagi orang lain. Nah, pengetahuan inilah yang menjadikan kita tercegah untuk keji dan untuk mungkar. Lalu siapa Pak Abu Fikri yang mungkar pada kita, yang ingkar kepada diri kita, yang kafir pada kita? Nanti kita akan bahas. Yang pasti ingat, tubuh bukan tubuh kita, tapi Allah yang membuatnya, maka dikatakan itu adalah tubuh Allah. Ya, nah, di dalam itu bukan kita, tetapi Ruhullah. Ya, inti Allah, keberadaan Allah. Tapi karena dia mengatakan itu kita, oke, kita turutkan. Bagaimana penyatuan kita dengan Rasul? Yaitu rasa tadi. Hubungkan. Caranya mengingat. Namanya sholat. Itu, saudaraku. Jadi itu sajalah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Walaupun agak berat, tapi saya usahakan jangan sampai kita lupa. Sekali asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Dia nyata kepada Muhammad. Muhammad tidak nyata, maka dia nyata pada kita. Maka rahasia Allah, rahasia Muhammad sebenarnya ada di kita. Tinggal kita berpikir bagaimana cara kita mempelajarinya, saudaraku. Supaya kita jadi baik. Sebagaimana baiknya dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.